Apakah lelah itu seperti orang tuh kalau main sepak bola, main futsal, lelah apa enggak? Lelah. Tapi lelahnya seneng apa susah? Senang. Dakwah sama satu generasi, semoga mau beriman, gak mau beriman, ditunggu anaknya tetap gak beriman, tunggu lagi anaknya, lagi tetap lagi gak beriman, tunggu lagi seperti itu. Perintah nyembelihnya lewat mimpi lagi, kan ujian juga itu. Sebenarnya Nabi Ibrahim kan bisa aja beralasan, Allah cuma mimpi. Ini kan bukan kayaknya, bisa nggak begitu? Bisa aja begitu. Tapi ya beliau tahu ini mimpi adalah perintah, walaupun berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua. Ini malamnya anak muda nyantai ini. Malamnya anak muda healing, tapi kita healingnya di pengajian. Insya Allah, Allah Ta'ala selalu menjadikan kebahagiaan kita di dalam urusan-urusan yang diridhai sama Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ini dari tadi di dalam lagi penasaran, yang ngasih judul tema ini siapa sebenarnya? Atau ini apa curhat apa gimana ini? Judulnya tapi cukup menarik. Tuhan, aku lelah ya. Ikhwani rahimakumullah, semuanya yang hadir. Jadi begini, orang itu gini, kita sesuai judul ya. Ini kita ngajinya sesuai judul gini. Lelah itu dalam perspektif kita harus sama dulu. Jadi lelah itu, apakah lelah itu seperti orang tuh kalau main sepak bola, main futsal, lelah apa enggak? Lelah. Tapi lelahnya seneng apa susah? Senang. Orang yang dia itu misalkan nih mau nggak mau harus ketemu dosen yang nyebelin, lelah juga itu juga sesuatu yang malah melelahkan. Sama-sama lelah, tapi kan lelahnya itu beda. Yang jelas perspektif kita ini bukan lelah yang menyenangkan ini sampai langsung melibatkan Allah, ini biasanya bukan lelah yang menyenangkan. Karena nggak mungkin orang secapek-capeknya main sepak bola atau capek-capeknya dia itu naik gunung atau olahraga apapun juga, nggak mungkin dia sampai ya Allah aku lelah, nggak mungkin sampai begitu. Biasanya kalau sudah sampai ya Allah aku lelah, itu berarti lelahnya itu tidak menyenangkan. Artinya dia sedang mengalami sesuatu yang dia mencoba untuk bertahan, tapi datang lagi sesuatu yang nggak dia suka, datang lagi, sampai akhirnya dia merasakan lelah. Jadi di bab itu sepakat ya. Jadi lelah yang dimaksud itu bukan lelah yang menyenangkan, tapi lelah yang kurang menyenangkan. Betul. Karena orang kalau main sepak bola ya sama lelah. Nah, cuma lelahnya itu sama senang. Nah, sekarang gini, kita lihat kalau kita dalam hidup ini pernah merasakan lelah, tentu sebabnya macam-macam. Ada yang sebabnya karena urusan macam-macam ya. Ada yang urusan perasaan itu macam-macam. Mencoba meyakinkan seseorang, tapi kok nggak paham. Atau misalkan sudah berumah tangga, mencoba memperbaiki rumah tangga, misalkan karena ada konflik, tapi setiap berusaha memperbaiki muncul konflik baru, berusaha lagi muncul konflik baru. Atau karena juga urusan rezeki, pengen bayar utang, tapi setiap mau ngumpul kepake, kepake. Ada yang begitu? Oh banyak. Jadi lelahnya hidup kita itu kan macam-macam. Ada yang ngerawat keluarganya yang sakit, kok seakan-akan ya Allah kok nggak kuat ya, sampai kepengen doakan aja cepat mati. Bukan udah nggak doain sembuh lagi, doainnya cepat mati. Lelahnya manusia ini kan lelah yang berbeda-beda. Tapi kita harus tahu bahwasanya kalau kita sekarang oleh Allah Ta'ala dikondisikan dalam kondisi kita yang lelah, entah itu lelahnya menghadapi teman atau sahabat atau pasangan yang salah paham dengan kita, atau karena ada konflik, atau lelahnya karena urusan rezeki, atau lelahnya karena ngurusin orang sakit, atau lelahnya karena kita berjuang di suatu organisasi. Ini kadang-kadang kita kalau terutama anak-anak muda ini kalau berjuang di suatu organisasi itu mau nggak mau musuh terbesar orang-orang lama yang sudah tua-tua. Nah itu yang nggak ngasih kesempatan anak muda untuk banyak berkarya. Akhirnya timbul berbagai macam konflik, sehingga nanti jadinya lelah. Jadi lelah itu faktornya macam-macam. Nah, Allah Ta'ala menempatkan kita dalam kondisi yang lelah itu kalau kita bandingkan, kita berkaca dengan nabi-nabi, itu nggak ada apa-apanya
hidup kita. Nabi Nuh itu dakwahnya berapa tahun? 1000 tahun dikurangi 50, 950 tahun. Lama apa bentar? Lama. Dakwah sama satu generasi, semoga mau beriman, gak mau beriman, ditunggu anaknya tetap gak beriman, tunggu lagi anaknya, lagi tetap lagi gak beriman, tunggu lagi, seperti itu. Maka kalau dibandingkan lelahnya kita dengan Nabi Nuh alaihissalam gak ada apa-apanya. Lelahnya kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kan kita dulu hijrah ini kan banyak mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dapat ujian yang Allah nggak pernah berikan kepada orang lain. Masuk ke api, kemudian setelah itu dapat perintah meninggalkan istri dan putranya yang masih bayi. Jadi punya istri, istrinya baru melahirkan, seneng-senengnya karena 80 tahun baru punya anak. Kira-kira seneng apa enggak? Bayangkan suruh ninggal anaknya di tempat yang nggak ada penghuninya sama sekali, yaitu di Mekah. Ujian dari Allah Ta'ala tapi dijalani. Kemudian udah anaknya mulai gede, ujiannya datang lagi, nyembelih anak. Ada nggak ujian menelantarkan keluarga? Nggak ada, nggak ada yang pernah ngalami. Allah Ta'ala merintah, telantarkan keluargamu. Nggak ada. Meninggalkan keluarga satu tempat yang nggak ada penghuni, kan sama aja menelantarkan. Kalau kita mau bahasa belak-belakan, walaupun nggak boleh kita hukumi begitu, tapi itu kan sama aja menelantarkan. Ditinggal, nggak ditinggali apa-apa loh, nggak ditinggali apa-apa. Cuma dari jauh didoakan. Ibu-ibu pilih dikasih uang belanja apa dikasih doa? Uang belanja ya. Kalau doa kurang ya. Oh, dua-duanya kalau bisa. Nah, ini nggak dikasih apa-apa, itu cuma didoakan. Kira-kira menghadapi berbagai macam ujian ini lelah apa enggak? Udah anaknya gede, suruh nyembelih, perintah nyembelihnya lewat mimpi lagi, kan ujian juga itu. Sebenarnya Nabi Ibrahim kan bisa aja beralasan Allah cuma mimpi. Ini kan bukan kayaknya, bisa nggak begitu? Bisa aja begitu. Tapi ya beliau tahu ini mimpi adalah perintah, walaupun berat tetap harus dilaksanakan. Berat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa sama, dari mulai ibunya diuji, harus berjuang menyembunyikan kelahiran anak. Udah mentok ini, Allah tiba-tiba ngasih perintah. Ini udah berjuang menyembunyikan anak loh. Allah ngasih perintah, suruh buat kotak, bayinya suruh dihanyutkan di sungai. Bayinya dihanyutkan di sungai. Ini menyembunyikan anak biar anaknya tetap hidup, ya kan? Nah, menghanyutkan bayi di sungai itu resikonya apa? Nyawa. Bayangin selama ini biar nggak ketahuan Firaun, karena kalau ketahuan Firaun resikonya nyawa, ya kan? Ketahuan Firaun resikonya nyawa bayi. Ternyata solusinya juga resikonya nyawa bayi. Tapi lihat, ini ujian dari Allah Ta'ala sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nggak salah saya pertama kali ngisi di MRBJ itu waktu bulan Muharram, nggak salah 2 tahun lalu. Temanya waktu itu tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kok Allah Ta'ala memilih Madinah? Hikmahnya banyak, kita terangin sekarang panjang nanti. Ada keluar dari tema nanti, keluar dari topik pembahasan. Intinya gini, Nabi SAW itu sejak beliau itu dapat perintah dakwah terang-terangan. Artinya usia beliau ketika itu 43 tahun. Jadi perintah mendapatkan wahyu itu 40 tahun, dakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun. Ini menurut pendapat ahli sirah yang masyhur. Dakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun, setelah itu datanglah perintah dakwah terang-terangan, wa anzir ashiratakal aqrabi. Semenjak ada perintah dakwah terang-terangan, setiap musim haji seperti saat ini bulan Dzulhijjah, maka Nabi Muhammad SAW itu akan keliling mendatangi kemah per kemah untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Anda bayangin itu berapa tahun Nabi Muhammad mencoba mendakwahi dan tidak ada yang merespon. Anda tahu kurang lebih, pernah saya hitung, kurang lebih 8 tahun Nabi Muhammad mendakwahi orang-orang yang haji, baru ada respon itu aja dari 6 orang yang berasal dari kota Yathrib. Dakwahnya berapa tahun? 8 tahun. Setiap tahun dicoba. Tiap tahun dicoba. Bayangkan kita melakukan rutinitas yang sama, udah dicoba pertama nggak ada hasil, kedua nggak ada hasil, ketiga nggak ada hasil, keempat kita masih mau nyoba nggak? Masih mau nyoba nggak kita? Nggak akan. Udah 3 kali kok. Ini Nabi Muhammad 8 kali baru ada hasil, dan itu semua tetap dijalani oleh Rasulullah SAW. Dijalani oleh Rasulullah SAW. Nabi pindah ke Madinah, apa terus hidupnya enak? Enggak. Anda lihat beberapa peperangan yang diikuti sama Nabi SAW. Berapa perang yang diikuti sama Nabi? 1 kali perang itu bisa perjalanan sebulan, bahkan bisa sampai 2 bulan. Panjang perjalanan itu. Nabi SAW itu menikah dengan banyak perempuan, hingga ketika Nabi wafat istrinya ada 9, sama sekali bukan untuk bersenang-senang. Kenapa? Karena waktu untuk bersenang-senangnya kapan? Hidupnya dakwah terus kok. Hidupnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau di Madinah ngurusin problem umat, keluar, karena memang itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau Anda sekarang ini Anda bicara saya lelah,
lelah, maka sebelum Anda sudah banyak yang sebenarnya bisa mengatakan itu, namun dia tidak mengatakan itu. Artinya lelahnya kita kalau dibandingkan dengan beliau-beliau ini nggak ada apa-apanya. Kemudian berarti artinya dan juga perintah memang dunia ini tempatnya berjuang. Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu udah selesai melakukan sesuatu, fansab, tegaklah untuk melakukan sesuatu yang berikutnya. Artinya dunia ini bukan tempatnya bersantai-santai. Bersantai itu bukan satu hal yang jadi pilihan utama. Dunia ini adalah tempatnya kita untuk berjuang. Ulama ditanya, saya mau nyantai, kapan saya bisa santai? Jawabnya oleh seseorang yang bijaksana, kamu kalau mau nyantai, ketika dua telapak kakimu sudah berhasil kamu tetapakkan ada di surga, itulah saatnya nyantai.